Ini penting banget buat kalian yang punya Avata 2 dan Avata 1. Terutama di Avata 2, saya baru menemukan human error pada Avata 2. Ini bukan menjelek-jelekan DJI ya, karena saya sendiri bukan apa-apa. Di sini saya juga user pengguna Avata, Avata 1 walaupun Avata 2 sama aja. Jadi cuman yang baru pertama kali saya menemukan human errornya di Avata 2 ya, atau mungkin ya murni kesalahan saya juga nggak tahu. Cuman pada waktu itu saya terbangkan pada waktu malam hari ya terutama, dan pada waktu itu juga GPS-nya sudah ngelok di 19. Cuman nggak tahu ya itu ngelok atau nggak, karena GPS-nya itu warnanya merah, tapi pada waktu itu GPS-nya sudah menunjukkan ke 19. Nah harusnya kan warna putih atau gimana. Buat kalian yang sudah tahu tentang karakter Avatar 2 mungkin bisa apa namanya bantu saya tuliskan di kolom komentar ya, mungkin ini bisa membantu kalian yang pengguna user Avatar 2 juga. Jadi mungkin yang belum pernah punya Avatar dan pengen punya Avatar juga harus melihat ini ya guys. Dan untuk GPS-nya itu saya pakai ke 9, sudah ngelok ke 19. Tapi nggak tahu ngelok atau tidak, itu pada waktu itu warnanya merah ya. Dan terbangnya malam hari, dan kemudian saya pakai mode S. Nah, harusnya dulu itu teman saya sudah pernah menerbangkan Avatar di Gumul. Gumul ya, Gumul itu monumen monumen Simpang Lima Gumul yang berada di Gumul Kediri, Kabupaten Kediri, di Ngurah ya. Nah itu dia pakai Avatar 2 dan teman saya juga pakai Avatar 1, aman-aman aja. Tapi yo nggak tahu ya, mungkin low light-nya terlalu parah ya. Dan saya terbangnya itu di atas gunung, itu di cafe bintang 7. Nah pada waktu itu pas saya terbangkan sore aman-aman aja, aman banget. Jadi saya terbangkan, cuman ada kendala sedikit sih ya, kalau Avatar kan pasti tumble ya. Jadi buat manuver-manuver agak aneh, dia agak tumble. Jadi lebih baik sih kalau saya sendiri ya, kalau misal terbang malam hari mending pakai drone rakitan aja. Jadi buat kalian yang sudah punya Avata, dipikir-pikirkan dulu aja kalau misal mau terbang malam. Jadi kalian harus mempelajari mode M ya, mode manualnya Avata. Jadi karakternya harus tahu juga. Ya mungkin di video saya ini mungkin akan disalahkan sama orang-orang yang menggunakan Avata. Tapi saya harap buat teman-teman yang punya Avata dan pernah punya pengalaman seperti saya ini, mungkin bisa tuliskan di kolom komentar ya. Saya mau ini posisinya saya juga belum tahu ya, kalau misal terbang malam itu dia tidak bisa deteksi apa namanya ketinggian. Cuman pada waktu itu memang tidak ada ketinggiannya, itu tidak apa, tidak muncul ya, kemungkinan deteksi ketinggiannya itu loh guys. Jadi nggak tidak apa namanya nggak akurat ya. Jadi kosong, tak lihat di Google itu kosong ya. Ini rekamannya seperti ini ya. Kita coba biar kalian juga bisa tahu kesalahannya di mana. Nah ini ya, kita lihat ini avatarnya baru kelihatan ketinggiannya jika ada cahaya. Nah baru cahaya dideteksi ketinggiannya. Mungkin kalian juga bisa jelaskan bagaimana kok bisa seperti itu, atau sensor saya itu rusak atau gimana juga saya juga nggak tahu. Mungkin kalian bisa ceritakan di kolom komentar ya guys. Matur thank you, matur nuwun, terima kasih banyak. Nah, setelah kalian lihat rekaman yang saya kasih tahu ini tadi, apa yang kalian simpulkan? Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misal yang pas pada waktu loss itu ya, jadi ini rekaman bukan rekaman dari DVR, rekamannya dari safety ya. Jadi di safety, terus yang tadi kan, ya sesuai dengan Google yang saya kasih tahu tadi, rekaman Google yang saya kasih tahu. Nah, kayak gitu posisinya juga saya mau menyalahkan apa namanya low lightnya juga nggak bisa, nyalakan drone-nya juga nggak bisa. Yang untungnya drone-nya itu aman dan dia tidak hilang ya. Lah hilang wis ya, ini paling 7.000, paling 6.000 paling ya, 6 juta ya. Nah 6 juta itu wis mahal banget lah menurut saya. Soalnya ya nggak nyapo-nyapo roro hilang dewi ya. Ya misal bisa di apa namanya, kalau misal crash kan aman-aman aja ya, paling yo bisa dijupuk mana. Lah iki crashnya nggak, ya aneh ini. Terbangnya nggak karu-karuan, jadi terbang sakar PDW Avata 2. Wah, bahaya sih. Tapi untungnya yo aman aja Avatanya, masih rezeki ya. Jadi
Alhamdulillah masih disyukuri aja, avatarnya masih aman. Kemungkinan saya akan coba lagi untuk terbangnya aman atau enggak, atau DE itu memang karakternya kalau misal terbang malam itu memang modenya M ya. Cuman ya keadaan saya kemarin itu modenya itu bukan M, modenya itu S ya. Ya mungkin gara-gara itu saya juga nggak tahu. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah terbang malam juga tuliskan aja, minta tolong ya. Saya minta tolong tuliskan aja pengalamannya di kolom komentar ini tentang Avatar 2 atau Avatar 1 sama aja kemungkinan ya. Oke, cukup gitu aja guys untuk pengalaman yang saya share. Dan untuk terbangnya juga enak sih, kalau misal sore itu enak, loleknya juga bagus, malamnya juga bagus. Cuman yuk itu kita harus memperhatikan satu ya, yang pelajaran yang diketik ya di sini, dikutip ya. Jadi GPS dapat 19 itu kemarin tidak, kalau menurut saya itu tidak ngelok karena warnanya itu bukan putih atau hijau, warnanya harusnya hijau. Nah, pada waktu itu saya terbangkan pada waktu malam itu warnanya merah, GPS-nya harusnya hijau. Nah, hijau kan uh, otomatis dia mibro ngono lho, jadi ini alfatane mibro gak apa-apa. Lek terbangnya malam itu diutamakan satu, GPS-nya harus ngelok dan hijau warnanya ya. Terus terbangnya kalau bisa mode M ya, modenya manual. Jadi jangan sampai modenya S atau N. Nah, kemungkinan saya kesalahannya di situ. Sebenarnya saya nggak pernah sih pakai mode M atau mode S. Nah, pada waktu arming pertama, saya pertama itu pasti pakai mode M atau N kalau avatar ya. Kemudian kalau sudah selesai kita pakai mode pindah mode ke M. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya pindah mode itu sudah terbang karpe dhewe deh, cara karu-karuan. Nah, itu loh ya. Terus apalagi yo, cuman itu aja guys. Jadi tiga ya, GPS-nya belum hijau atau belum putih, terus terbangnya malam hari, terus modenya juga pakai mode S, saya juga cukup kelirunya, jadi harusnya pakai mode M. Nah, itu aja dari saya. Kemungkinan kalau misalnya kalian bisa menambahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Untungnya avatarnya aman ya, masih kinyis-kinyis. Nah, cukup gitu aja pengalaman dari Avatar. Dan buat saya sendiri, kalau misal kalian sudah komentar pasti ada komentar api-api ya, ya kayak gitu ya. Like komentar api-api itu bisa buat solusi saya sendiri menerbangin Avatar. Nah, satu kalau pada waktu malam hari ya. Kalau misal belum ada solusi, kemungkinan saya terbang pakai drone rakitan aja, pakai Pavo 20 kayak gini aja. Tapi ini kemungkinan kemungkinan saya akan ganti ke Polar, dan kemudian saya gendong pakai Vista aja, lebih aman karena ini ada lampunya. Nah, kelemahannya drone ini Avatar 2 nggak ada lampu nih. Kalau misal hilang ya lek ceblok piye, ceblok ya aja hilang dukane sing api-api ae. Mau mulai ceblok yo akhirnya yo lek goleki wangel, lek mau mulai bengi penting petang dedek, cuman nyala lampunya ini tok satu, ini tok sama baterai kan nggak ketok, klip-klip. Gitu ya. Oke, cukup segitu aja guys untuk video berbagi sharing ya tentang Avatar 2 atau kemungkinan Avatar 1. Kalau Avatar 1 kemarin itu aman kalau light ya. Sini soalnya di tengah yo. Waduh aja sih sebenarnya ini ya. Waduh aja apa sensor ketinggian ya. Dan oke, cukup segitu aja guys untuk berbagi pengalaman tentang Avatar 1 ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa buat kalian minta tolong lah di komen. Di komen ini perlu, soalnya ini bukan konten ya sebenarnya, ini sharing buat kalian yang pengguna Avatar 2. Oke, langsung aja saya akhiri. Saya Ridwan untuk review. Bye. Deg-degan terus ya. Ket mau bengi ra seturu. Tapi untungnya ya drone ketemu langsung ya. Ini ya rekamannya kayak tadi ya. Tapi ya ngono, sikil akhirnya apa jenenge lemes. Arepe mlaku wis gak iso mangane, gak kolu, Bro. Ngono kuwi. Sekarang sudah bisa makan enak. Alhamdulillah ketemu. Ini pada waktu itu saya di Tulungagung ya. Itu dolan di Tulungagung, awalnya juga saya terbang aman di Gunung Budek, dan kemudian saya pindah di kafe 7 bintang. Nah, pada kafe 7 bintang kok malah parah ya. Oke lah. Bye.